Halo para calon TNI, di video kali ini kita akan membahas soal TKD pada persiapan tes TNI di tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, tes TKD ini ternyata diadakan ya pada tes TNI di tahun 2024 ini di beberapa formasi. Dan ini adalah beberapa materi dari tes TKD yang dilaksanakan secara CAT di tahun ini. Ada cukup banyak, tapi di video kali ini kita akan khususkan ke soal-soal TKD perhitungannya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Kesatuan TNI AD membentuk barisan melingkar, terdiri dari 8 orang dalam penyambutan Komandan TNI AD di lapangan Mancasan, Yogyakarta. Berapa banyaknya cara susunan barisan? Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu bentuk soal TKD ya pada tes TNI ini. Jadi sudah ngerti ya, ini maksud soalnya adalah berapa banyak cara susunan barisan yang dapat dibentuk melingkar, di mana itu terdiri dari 8 orang. Oke teman-teman, di sini cara mengerjakannya dikasih catatan terlebih dahulu. Apabila pertanyaannya tentang duduk melingkar, ini berkaitan dengan cara permutasi siklis. Terlihat sulit soal ini, tapi ini sangat gampang. Jadi kalian harus bisa rumusnya. Rumusnya itu adalah PN, P itu maksudnya permutasi siklis dan N itu yang ditanya. Sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial. Nah, teman-teman, N-nya itu yang mana? N-nya itu yang ditanya. Yang ditanyakan di sini adalah 8 orang. Banyak barisannya berapa? Berarti 8 orang di sini itu sebagai N-nya. Maka jika kita masukkan ke rumus tadi jadi P, N-nya jadi 8 sama dengan buka kurung, N berarti N-nya 8 kurang 1 tutup kurung faktorial. 8 kurang 1 itu 7, jangan lupa masih ada faktorial. Maksud dari faktorial itu adalah dikali tapi mundur teman-teman. Jadi 7 faktorial itu maksudnya 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah terakhirnya harus di 1, berapapun faktorialnya. Nah, jika kalian kalikan, ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 5040. Jawabannya dapat ya, yaitu yang B. Nah, yang perlu kalian perhatikan rumus ini kalian harus hafalkan ya. Jadi, misal kalau ada 5 faktorial, nanti jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu teman-teman, kalau faktorial jadi dia dikali tapi mundur, mentoknya di 1. Ingetin ya, kalau ada jenis soal seperti ini, banyak cara dari barisan melingkar, maka rumusnya permutasi siklis. Kita lanjut ke soal nomor 2. Banyaknya susunan kata yang berbeda yang dapat disusun dari kata analisis adalah, teman-teman, ini sama ya, yang ditanya adalah banyaknya susunan kata, tapi bedanya ini itu bukan permutasi siklis, karena yang siklis tadi melingkar, kalau ini nggak melingkar kan? Nah, ini itu termasuk ke dalam permutasi unsur sama. Sini kasih catatan ya, ini termasuk ke materi permutasi unsur sama. Babnya masih sama seperti sebelumnya, permutasi, hanya jenisnya saja yang beda. Nah, untuk rumus dari permutasi unsur sama, teman-teman, itu P itu lambang dari permutasinya, N itu nanti banyaknya kata yang mau kita susun. Lalu di sini ada R1, R2, R3, dan seterusnya. Nah, R1, R2, R3 ini nanti sebagai huruf yang samanya ada berapa. Oke, sama dengan N faktorial dibagi dengan R1 faktorial kali R2 faktorial dikali R3 faktorial, dan seterusnya. Nah, buat yang masih bingung, ini sebenarnya gampang. Langsung saja ya, kita coba kerjakan. Di sini kan katanya yaitu analisis ya. Analisis di sini itu ada berapa teman-teman? Hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya 8. Bisa ya nyari N-nya. Sekarang R1. R1 itu maksudnya adalah huruf yang sama. Di situ ada apa aja huruf yang sama? Huruf A ada lebih dari 1 ya teman-teman. Berarti ada 2 huruf A yang sama. Maka R1 di sini yang pertama adalah huruf A. Karena A-nya ada 2, kita tulis nilai R1-nya 2. Lalu untuk R2 berarti kita pakai huruf apa lagi teman-teman yang lebih dari 1? Itu huruf I teman-teman. Di huruf I-nya itu ada 2 juga ya, berarti kita tulis 2. Lalu R3-nya berarti huruf S teman-teman, karena S juga ada lebih dari 1, yaitu S-nya ini ya, 1, 2. Untuk R4 nggak ada ya, karena kelihatannya cuman itu saja huruf yang lebih dari satunya.
Maka tinggal kita tulis di sini P, N-nya tadi 8, R1-nya itu 2, lalu R2-nya 2, R3-nya 2. Sehingga ini akan menjadi rumus yang ini, teman-teman. Jadi kalau ditulis jadi N faktorial, yaitu 8 faktorial, per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Gitu ya, karena itu R1 faktorial kali R2 faktorial kali R3 faktorial. 8 faktorial seperti soal sebelumnya tadi, yaitu dikali tapi mundur sampai 1 mentoknya. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1, 2 faktorial lagi 2 kali 1 lagi, lalu 2 faktorial lagi 2 kali 1 lagi. Nah, ini dicoret-coret dulu teman-teman supaya gampang. Jadi jangan langsung dikalikan karena nanti akan besar angkanya. Jadi kita sederhanakan dulu. 2 dan 8 bisa dibagi, 8-nya jadi 4. Lalu 2 dan 6 bisa ya dibagi, ini jadi 3, 6-nya. Lalu terakhir 2 dan 4 ini bisa juga dibagi, 4-nya jadi 2. Maka tinggal sisa 4 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040. Jika lihat di opsi ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Kamto menjual mobil kesayangannya dengan harga Rp219.600.000 dan memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapa harga beli mobil tersebut? Soal seperti ini juga langganan teman-teman munculnya. Jadi kalian harus bisa ya bentuk-bentuk persen seperti ini. Ini termasuk ke dalam tes TKD TNI. Oke, untuk mencari harga beli, ini teman-teman langsung saja harga jual dikurang dengan keuntungan. Itu rumus dari harga beli. Harga jualnya itu ada ya di soal. Nah, yang ini Rp219.600.000. Tinggal dikurang keuntungan. Keuntungannya berarti 20% ini labanya berarti 20/100 karena 20% dikali dengan harga jual tadi yang Rp219.600.000. Bisa ya cari keuntungannya. Nah, sekarang tinggal kita tulis ulang yang ini, yang atas Rp219.600.000 dikurang. Ini kita coret ya, teman-teman. 100 ini, nolnya 2, yang ini juga coret nolnya 2. Maka ini 2 kita kalikan dengan 2196, itu hasilnya 4392. Tinggal tambah nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita tambah 4 nol di sini. Gitu ya caranya biar lebih gampang. Ternyata ini hasilnya adalah 43.920.000. Jadi ini tinggal kita kurangkan teman-teman. Kalau kalian kurangkan, ini akan dapat 175.680.000. Bisa ya, ini soal yang tergolong cukup gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah limas beralaskan persegi mempunyai luas alas 400 cm pangkat 2 dan tinggi 24 cm. Berapakah volume limas? Supaya bisa mengerjakan, kalian harus hafal dulu rumus dari volume limas. Rumusnya jika yang lupa, di sini kakak tulis ulang. Rumus volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah, ingetin teman-teman, ada sepertiga di depannya. Nanti jangan sampai salah ya, kalau luas alas kali tinggi saja itu nanti jadinya volume tabung, bukan volume limas. Oke, kalau sudah sampai sini, kita langsung masukkan angkanya. Sepertiga kita turunkan dikali dengan luas alas. Luas alas itu ada di soal, yaitu yang 400 ini kita tulis dikali lagi dengan tinggi. Tinggi di soal juga ada ya, yang 24 cm ini. Kita tulis di sini. Nah, ini kita coret-coret dulu teman-teman, mana yang bisa dibagi. 3 dan 24, bisa ya? Yang 24 jadi 8 kalau dibagi dengan 3. Maka ini tinggal 400 dikali 8, itu hasilnya 3.200 cm pangkat 3. Kalau volume itu pangkatnya 3. Bisa teman-teman? Yang harus kalian tahu adalah volume dari limas. Silahkan dihafalkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tempat air berbentuk kerucut. Diameternya 18 cm. Kerucut tersebut dapat menampung air sebanyak 1.188 cm pangkat 3. Berapakah tinggi kerucut? Tadi sebelumnya limas, kali ini kerucut.
Dan masih sama teman-teman, yang berkaitan dengan volume. Kenapa? Karena di sini dapat menampung air, berarti isinya ya teman-teman, isi itu berarti volume. Supaya lebih gampang, ini kita coba ibaratkan si penampungan airnya itu seperti ini. Karena bentuknya kerucut, berarti seperti ini ya teman-teman penampungannya kurang lebih. Jangan lupa bagian alas dari kerucut itu kan lingkaran, berarti kita punya diameter di bagian alasnya. Dimana ini alasnya yang atas ya, karena ini kakak balik gambarnya. Karena sepertinya penampungan airnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada soal diameternya 18, berarti yang ini ya teman-teman yang baru kita garis tadi. Lalu di sini dapat menampung air sebanyak 1188 ini, itu adalah sebagai volumenya. Berarti volume sama dengan 1188. Nah, yang ditanya ini adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut yang mana teman-teman? Tinggi kerucut itu yang ini, yang dari titik tengah lingkaran ke puncak kerucut atau ke dasar kerucut yang ini. Nah, inilah tinggi yang akan kita cari. Langkah mencarinya, kita harus tulis dulu rumus dari volume kerucut. Rumus volume kerucut itu sama saja dengan sepertiga kali luas alas. Luas alasnya itu lingkaran, berarti kita pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Mirip ya dengan rumus limas yang sebelumnya. Nah, kerucut juga ternyata rumusnya sama, sepertiga luas alas kali tinggi. Hanya saja ini luas alasnya kita pakai rumus lingkaran. Kalau limas yang soal sebelumnya itu biasanya luas alasnya kita pakai rumus persegi atau persegi panjang. Lanjut ya, volumenya bisa kita ganti teman-teman karena di sini ada 1188 sama dengan sepertiganya kita tulis ulang dikali pi. Nah, pi-nya berapa teman-teman? Bisa 3,14, bisa 22/7. Kita pakai yang 22/7 karena kelihatannya ini angkanya pas jika pakai 22/7. Lalu dikali R. R-nya yang mana? Ini diameternya kan ada 18, sedangkan R itu adalah setengah dari diameter. R itu jari-jari ya, berarti 18/2 itu sama dengan 9. Nah, tinggal kita tulis, jadi R di sini adalah 9, jangan lupa ada pangkat 2 dikali dengan T yang akan kita cari. Oke, lanjut teman-teman, di sini berarti tinggal kita tulis ulang saja yang 1188 sama dengan sepertiga kali 22/7, nah 9 pangkat 2-nya kita ubah jadi 81, dikali dengan T. 3 dan 81 bisa ya kita coret, jadinya 27 jika 81 bagi 3. Maka setelah ini tinggal kita kalikan, 22 kita kali dengan 27 dibagi dengan 7, dikali dengan T teman-teman. Oke, kita tulis ya, jadi 1188 sama dengan 22 kali 27/7 dikali T. Selanjutnya teman-teman, 7 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi 1188 kali 7 per, nah yang 22 kali 7 pindah ke kirinya malah ke bawah ya, jadi dibagi dengan 22 kali 27 sama dengan T. Nah, sudah sampai sini sudah enak teman-teman, karena 1188 jika dibagi 22 itu angkanya pas, yaitu 54. Lalu 54 bagi 27 jelas ya, itu hasilnya 2, maka 2 kali 7-nya itu adalah 14 cm. Dapat jawabannya jika lihat di opsi ini adalah yang C, 14 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan sudut-sudut segitiga adalah 2:3:5. Jenis segitiga tersebut merupakan segitiga. Ini ada beberapa opsi, yaitu sama sisi, siku-siku, sama kaki, tumpul, atau yang E ini lancip. Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan, jadi kalian harus tahu dulu nih jenis segitiga. Jenis segitiga, kalau sudutnya kurang dari 90 derajat, itu segitiga lancip. Jika sama dengan 90 derajat, itu segitiganya siku-siku. Nah, jika lebih dari 90 derajat, itu segitiga tumpul. Nah, pada soal ini itu jelas ya, jenis segitiganya yang ditanya adalah berdasarkan sudut ini yang kita lihat. Caranya, jika teman-teman ingin mencari jenis segitiga, kalian harus fokus ke angka yang paling tinggi di perbandingan. Yang di perbandingan ini kan ada 2:3:5. Yang paling tinggi itu adalah 5 di sini, maka kita tulis di atas 5 per... Nah, jumlahkan semua perbandingannya teman-teman, berarti 2 tambah 3 tambah 5,
Pengalinya itu jumlah sudut pada segitiga. Berapa? 180 derajat. Ingetin, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Itu sebagai pengali. Maka ini jadi 5/2 tambah 3 tambah 5 itu 10 dikali dengan 180 derajat. Maka ini bisa dicoret nolnya. 5 kali 18 itu 90, jangan lupa ada derajatnya. 90 derajat itu berarti jenis yang kedua ya, yang sama dengan 90 derajat itu adalah segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa teman-teman? Soal ini sering keluar ya bentuk perbandingan, karena dia bisa saja dalam bentuk segitiga atau juga perbandingan umur seringnya juga keluar. Kita lanjut ya, bahas ke soal berikutnya. Octavia ingin pulang ke rumah asalnya untuk menjenguk ibu dan adiknya. Ia berangkat dari Yogyakarta menuju Kudus, menggunakan sepeda motor pukul 5 dengan kecepatan 80 km per jam. Sampai Solo, ia istirahat di alun-alun selama 30 menit. Jika jarak Yogyakarta dan Kudus adalah 420 km, ia sampai Kudus pada pukul. Nah, teman-teman, ini yang ditanya adalah waktu. Jadi, kalian harus tahu nih, rumus dari atau hubungan dari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini di soal dijelaskan bahwa ia berangkat itu dari Yogyakarta menuju Kudus. Jadi kita tulis dulu ya, di sini Jogja, tanda panah ke kanan, Kudus. Ini artinya dia berangkatnya dari Jogja ke Kudus. Lalu pukul berapa? Di sini ada pukul 5. Kita tulis berarti di Jogja ini pukul 5. Lalu kecepatannya ini ada 80 km per jam. Kita tulis lagi V ya. Kecepatan itu lambangnya V sama dengan 80 km per jam. Lalu teman-teman, ini dijelaskan. Dia istirahat di alun-alun selama 30 menit. Berarti di perjalanan ini ada istirahat yaitu 30 menit. Lalu jarak dari Jogja dan Kudus dijelaskan juga ini 420 km. Kita tulis ya 420 km. Nah, yang ditanya berarti di sini pukul berapa dia sampai Kudus. Ingat, dia ada istirahatnya juga 30 menit. Caranya kita harus tahu dulu teman-teman waktu yang dibutuhkan dari Jogja ke Kudus. Itu berapa? Nah, untuk mencari waktu tempuh, itu teman-teman bisa langsung bagikan saja jarak dibagi dengan kecepatan. Ingetin ya, jadi jaraknya kan 420 km, kita bagi dengan kecepatannya yang 80. 420 dibagi 80, 0-0-nya bisa dicoret ya, yang atas dan bawah. Maka tinggal 42 kita bagi dengan 8. Caranya tidak perlu dibagi teman-teman, biar dalam bentuk pecahan. Karena ini akan kita jadikan dalam bentuk menit. Jadi 42/8 jam. Cara menjadikan jam ke menit. Jadi teman-teman langsung saja yang 42/8 jam ini langsung kita kali dengan 60. Nah, inilah cara menjadikan bentuk menit. 42 dikali 60 dibagi 8, itu langsung teman-teman dapat 315 menit. Sedangkan tadi di soal itu dia istirahat sebanyak 30 menit. Maka yang 315 menit ini kita tambah dulu dengan 30 menit. Jadi total perjalanan kita dapat teman-teman yaitu 345 menit. 345 menit ini kita jadikan dalam bentuk jam dan menit. Maka ini sama saja dengan 5 jam lewat 45 menit. Kenapa begitu? Karena 5 jam itu 300 menit. Nah, yang 45 menitnya nggak nyampe sejam, jadi kita tulis 45 menit saja. Dapat ya? Jadi waktu selama perjalanan itu adalah 5 jam 45 menit. Nah, tadi berangkatnya dari Jogja itu pukul 5 pagi. Berarti tinggal kita tambah dengan 5 jam 45 menit. Maka kita dapat 05.00 ditambah 5 jam 45 menit, itu hasilnya adalah jam 10 lewat 45 menit. Jadi kita dapat teman-teman, Octavia sampai ke Kudusnya berarti jam 10 lewat 45. Jika lihat di opsi ini berarti yang E ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang prajurit berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke arah barat sejauh 12 meter.
Jarak posisi prajurit saat ini dari posisi awal adalah titik-titik meter satuannya. Oke, sebelumnya agar kalian bisa mengerjakan soal ini, kalian harus tahu dulu yang mana arah utara, selatan, barat, dan timur. Jadi di sini kita buat catatan ya. Untuk yang belum tahu, jadi yang ke atas itu teman-teman itu adalah arah utara. Lalu lawannya berarti selatan, yang ke bawah. Lalu yang ke kiri ini barat, dan yang ke kanan ini timur. Nah, pada soal ini diberitahu bahwa si prajurit ini itu ke arah utara 500 cm, berarti ke atas dia sejauh 500 cm. Kemudian dia berjalan lagi ke arah barat 12 meter, berarti kita lanjutkan ya dari titik panah ujung ini ke sebelah kiri karena barat, yaitu 12 meter. Maka yang ditanya di sini jarak posisi prajurit saat ini dari posisi awal. Berarti yang saat ini posisinya di sini dan kita hubungkan ke posisi awal. Berarti yang ini ya, teman-teman. Jadi jika dihubungkan ini bisa kalian lihat membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, inilah yang ditanya yang garis miring ini. Jika kalian masih ingat, ini materinya adalah Pitagoras, teman-teman. Jadi kita butuh yang namanya sisi samping dan depan. Nah, di sini ini jawabannya kan dalam bentuk meter, sedangkan ini masih sentimeter, jadi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk meter. 500 cm mau ke meter, itu tinggal 500-nya dibagi 100, jadi kita dapat jawabannya adalah 5 meter. Nah, setelah ini kita masukkan ke rumus Pitagoras, teman-teman. Jadi, tanda tanya yang ditanya ini itu sama dengan rumusnya, masih ingat? Akar sisi depan yang 5 meter ini kita kuadratkan ditambah dengan sisi samping yang 12 meter ini kita kuadratkan juga. Maka dapat 5 kuadrat itu 25 ditambah dengan 12 pangkat 2 itu 144. Maka ini sama saja dengan akar 169 yaitu 13 satuannya meter. Jika lihat di opsi berarti jawabannya yang A ya teman-teman, 13 meter. Sekian pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan informasi dan soal terupdate seputar tes TNI di tahun 2025. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.